Selanjutnya ada aspek analisis. Yang pertama, aspek pembelajaran dan pertumbuhan terkait manajemen sumber daya manusia. Sasaran yang ingin dicapai dari kondisi SDM yang ada, baik karyawan maupun pemilik di usaha truk oleng ini, yaitu memaksimalkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawan dan secara simultan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan, serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi. Dan yang menjadi indikator sasaran SDM tersebut ialah meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap karyawan sehingga dapat bekerja dengan lebih baik secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai indikator tersebut, tindak lanjut atau langkah-langkah yang harus diambil yaitu tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur. Para pelatih harus memiliki kreativitas yang memadai, materi pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, metode pelatihan harus sesuai dengan tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta, dan peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dan yang kedua itu ada aspek proses bisnis internal terkait manajemen operasional, industri, dan teknologi. Sasaran yang ingin dicapai terkait teknologinya yaitu meningkatkan daya saing di lingkup nasional maupun internasional. Dan yang menjadi indikator yang terkait dengan sasaran tersebut yaitu pemasaran penjualan miniatur truk oleng yang masih dari mulut ke mulut dan baru-baru saja saat ini mengenal teknologi penjualan lewat media sosial, Facebook, Instagram, dan toko online. Dan untuk tindak lanjutnya yaitu membutuhkan mesin dan teknologi karena dapat menolong kegiatan atau pekerjaan manusia agar lebih efisien dalam waktu penyelesaiannya, serta mengurangi resiko tingkat kecelakaan kerja, dan juga agar penjualan truk oleng lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada aspek pelanggan terkait manajemen pemasaran. Sasaran yang ingin dicapai oleh UMKM tersebut terkait penguasaan pasar yaitu meningkatkan retensi pelanggan. Mendapatkan pelanggan baru saja tidak akan cukup untuk mengembangkan bisnis UMKM ke titik yang lebih jauh. Juga perlu membuat pelanggan yang sudah ada untuk melakukan pembelian ulang. Saat meningkatkan retensi pelanggan, juga harus membangun loyalitas pelanggan, yang mana dapat meningkatkan volume penjualan dan pendapatan. Segmen yang ingin dikuasai ialah di bidang mainan anak-anak. Dan untuk indikatornya, truk oleng ini dipasarkan di toko oleh-oleh yang ada di sepanjang jalan yang tentunya dilewati oleh banyak orang dari luar kota maupun dalam kota, termasuk anak-anak. Dan tindak lanjut terkait strategi penetrasi pasar yaitu meningkatkan dan memperluas pangsa pasar untuk produk yang ada di pasar saat ini. Strategi penetrasi pasar biasanya menggunakan harga yang lebih murah dibanding kompetitor untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Dengan meningkatnya permintaan produk, perusahaan bisa menghemat biaya dengan mengejar kuantitas produksi produk, membangun kerjasama bersama UMKM sekitar karena sebagai ciri khas kerajinan daerah tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.